Sistem yang diterapkan di sini saat ini adalah permaculture. Jadi permaculture ini merupakan sebuah pendekatan holistik di mana kita mau memadukan antara landscape dan juga manusianya itu sendiri untuk bisa meregenerasi kehidupan di dalam tanah. Permaculture itu sebenarnya beyond organik ya Kang. Kita bukan hanya menumbuhkan makanan organik untuk diri kita sendiri, tapi kita juga memikirkan alam sekitar, bagaimana kita menyehatkan tanah, menyuburkan tanah, bagaimana kita menghidupkan gitu ya organisme-organisme baik yang di dalam tanah, makhluk hidup yang di atas tanah. Itu semuanya nanti lama-lama akan menjadi suatu ekosistem yang seimbang lah istilahnya. Jadi kita dengan melakukan permakultur ini, kita betul-betul berkontribusi terhadap perbaikan ekosistem alam. Ini coba sebelah sini kayaknya kering nih, perlu disiram. Oke. Kangkungnya udah bisa dipanen, Kang. Oh iya? Iya tuh udah banyak. Nanti kita panen. Oh ini udah banyak nih rumputnya nih, udah mulai ke jalan. Kayaknya perlu dipangkas nih. Kang, ini daun ubinya udah bisa dipanen nih, sama kangkungnya juga. Udah ini ya, udah bisa dipanen ya, udah gede ya. Bisa nih juga bagus nih lemon balmnya, alhamdulillah. Iya, ini bolong-bolong tapi ya, justru aman buat kita. Perkenalkan, nama saya Tasya Ayu Rahmi, biasa dipanggil Aca. Dan ini ada suami saya di sini, Kang Afif ya, Afif Syifaul Hayat atau biasa dipanggil Kang Afif. Nah, kami berdua ini tinggal di Kebun Hanif sebagai tempat kami berkegiatan sehari-hari. Jadi kegiatan sehari-hari kami itu ngapain? Kita berkebun gitu ya, yang ramah lingkungan dengan permaculture. Halo semuanya, selamat datang di Kebun Hanif. Sekarang kebetulan kita lagi di kitchen garden. Kita lagi berkegiatan seperti hari-hari kita biasa. Nah, sebenarnya di Kebun Hanif bukan hanya ada kitchen garden aja, tapi juga ada perennial garden, ada food forestnya juga, kemudian ada tempat hewan-hewan ternak juga. Kebetulan di kitchen garden ini kita banyak menanam tanaman-tanaman yang anual. Jadi bukan hanya tanaman tahunan aja, tapi kita nanam-nanam juga kayak kebutuhan dapur kita. Jadi kalau kita mau masak tinggal panen-panen aja yang terdekat di sini di kitchen garden. Jadi di Kebun Hanif ini tuh dulunya tuh orang-orang banyaknya nanam singkong, jadi ladang singkong. Kalau lihat di daerah Padalarang sekitar kayaknya nggak ada yang nanam sayur di sini karena memang tanahnya mungkin orang-orang mikirnya tanah yang nggak subur gitu ya untuk tanam-tanam sayur gitu. Tapi kita di sini coba untuk meregenerasi tanahnya lagi supaya kita bisa menumbuhkan apapun yang mau kita tanam.
Kita sekarang sedang berada di perennial garden. Jadi kita sebut ini perennial garden karena mostly atau kebanyakan tanaman-tanaman perennial yang kita tanam di sini yaitu berumur panjang atau tahunan. Dan di sini kita coba kombinasikan dengan tanaman-tanaman legum sebagai nitrogen fixer. Sekarang kita akan melakukan chop and drop tadi ya, memangkas. Jadi salah satunya tanaman nitrogen fixer ini juga ketika kita pangkas di daunnya ini mengandung kandungan nitrogen yang tinggi ya. Selain itu juga kita akan menyebar tanaman-tanaman nitrogen fixer. Nah, ini yang kita sebut chop and drop. Jadi chop and drop itu ketika kita memangkas, yang pertama adalah memangkas tumbuhan atau tanaman yang di sini adalah tanaman legum yaitu atau nitrogen fixer yaitu kaliandra. Nah, ketika kita chop dipotong dari tanamannya lalu kita drop, kita berikan ke tanah dan sehingga nantinya akan menjadi sumber biomasa bagi tanah. Dan nanti akan diurai oleh mikroba-mikroba dalam tanah sehingga menjadi bahan organik tanah. Oke, jadi aku lagi nebarin kacang tunggak atau kopi. Nah, ini juga termasuk tanaman legum ataupun tanaman nitrogen fixer. Jadi nanti mereka akan tumbuh menjadi cover crop, sekaligus juga mereka menyumbang nitrogen ke dalam tanah gitu. Nanti dengan tumbuhnya mereka ini menjadi cover crop, maka tanah-tanah di sini akan menjadi lembab gitu. Jadi terjaga. Ini sudah mandiri benih, jadi di awal saja mungkin udah cukup lama kita beli dulu pas pertama, kemudian kita selalu save seed, sehingga selalu punya stok benih untuk kita tebar kembali, nanti kita save seed lagi dan itu menjadi sesuatu siklus yang kita lakukan terus. Jadi ada sebuah prinsip di dalam permaculture, salah satunya adalah everything is garden. Jadi apapun yang ada di sekitar kita, kita bisa buat menjadi sebuah kebun bagi kita, istilahnya bermanfaat buat kita. Jadi di sini pun di setiap sudut kita tanami gitu ya, entah itu tanaman-tanaman pohon ataupun tanaman-tanaman yang perennial tadi ya, yang berumur panjang. Jadi kita pun tidak harus banyak mengurusnya gitu ya, kecuali di kebun dapur, itu kebun yang intensif. Selain itu juga kita di sini ada forest garden ataupun food forest, di mana kita hanya membiarkan secara natural gitu ya, dengan mengintegrasikan tumbuhan-tumbuhan yang mensupport satu sama lain gitu, dengan sistem layering seperti di hutan, sehingga secara maintenance kita tidak banyak terlibat di situ, hanya mungkin sekitar 1 bulan sekali bahkan gitu ya, atau 1 minggu sekali gitu. Jadi sejauh ini alhamdulillah semua area di sini bisa ditumbuhkan tanaman. Sekarang aku mau panen buat makan. Jadi sekitar 70% makanan kita itu, sayur-sayuran itu udah dari kebun semua. Oke, ini kita panen kangkungnya. Ini sudah cukup lebat kangkungnya. Oke, nah ini kangkungnya yang kita panen.
Nah ini kangkungnya memang terlihat mungkin bolong-bolong ya, tapi ini itu tanda bahwa kita memang menanam secara alami tanpa pestisida kimia, dan juga semua makhluk hidup punya jatah makannya dan kita juga punya jatah makan kita sendiri. Selanjutnya kita panen ginseng Jawa. Nah ini salah satu yang juga banyak di kebun kami, saat tanaman perennial juga selalu tumbuh. Permakultur itu sendiri pada intinya adalah sebuah pendekatan, gitu ya, sebuah pendekatan bagaimana kita mendesain sebuah landscape yang mengikuti pola alam. Konsep ini sebetulnya dari zaman dulu sudah ada, apalagi kita di Indonesia yang kita tahu bahwa budayanya juga istilahnya budaya yang regeneratif atau budaya yang arif itu sudah ada dari dulu gitu ya. Nenek moyang kita sudah melakukan, bagaimana ketika kita keluar rumah sebetulnya makanan sudah ada di halaman rumah gitu ya, dan juga beragam di situ. Lewat pendekatan ini sebetulnya dikaji secara ilmiah dan akhirnya menjadi sebuah konsep gitu yang dinamakan permaculture, walaupun sebetulnya awalnya memang justru belajar dari suku-suku adat gitu, dari kearifan lokal. Oke, sekarang kita panen kemangi buat lalap-lalap dan masak juga. Sebetulnya perbedaan antara permakultur dan organik itu sendiri, kedua-duanya sebenarnya sesuatu yang selaras alam. Tapi yang membedakan memang di dalam permaculture ini adalah lebih ke bagaimana sebenarnya kita mendesain gitu ya. Kita mendesain sehingga selaras dengan pola alam gitu ya. Dan juga permaculture ini lebih kepada koneksi ya, koneksi di antara satu dan yang lainnya, seperti dalam ekosistem yang tadi gitu ya. Bagaimana misalnya ketika kita dari rumah ke kebun dapur, misalnya apa yang kita bisa integrasikan, misalnya kita bisa membuang sampah organik atau memisahkan sampah organik dan kita buat menjadi kompos dan kita buat menjadi misalnya disimpan di ember tumpuk nanti, dan di air lindinya kita pakai untuk menyiram tanaman sebagai sumber nutrisi bagi tanah dan juga tumbuhan. Sebisa mungkin tidak ada yang terbuang dengan sia-sia gitu. Semuanya kita manfaatkan kembali agar menjadi sebuah siklus yang berkelanjutan. Thibaut, come here. Can you make the land like more even? Can you make the soil more even? Like this? Yeah, with that. Yeah, good. Over there. Yeah, you can do it like this. So the soil can get back to the even. Yeah. Okay, good. Ya, hari ini kita sedang berkebun bersama. Kebetulan di sini ada area yang kita coba mau hidupkan kembali. Jadi sebenarnya ini area sudah food forest ya, hutan pangan. Namun kita coba akan menanam kembali tanaman-tanaman yang sebagai cover crop di bawah pohon-pohon ini.
Nah, di sini juga kita bekerja bersama teman-teman volunteer. Ya, jadi di sini juga kita aktivitas sehari-hari gitu ya, selain saya dan Teh Aca juga di sini ada volunteer yang membantu kita gitu di sini. Jadi teman-teman biasanya yang ingin belajar, yang ingin berkehidupan di sini bersama-sama kami juga beraktivitas sama gitu di kebun. Mungkin di awal-awal kita di sini hanya berdua, tapi semakin kesini kita juga ada volunteer yang membantu kami, dan volunteer ini juga anak-anak muda semua seusia kami gitu ya, yang mereka punya value yang sama, semangat yang sama, sehingga kita berkehidupan bersama di sini. Kita bercocok tanam, meregenerasi tanah, kemudian juga kita makan dari sini bersama-sama setiap hari dari hasil kebun seperti itu gitu. Ya, dan dan salah satu yang bisa kita lihat gitu ya, saat ini kan salah satunya generasi muda sudah mulai kurang tertarik ya dengan istilah pertanian ataupun berkebun dan sebagainya gitu ya. Tapi lewat pendekatan ini kita bisa mengajak teman-teman seusia kami ataupun bahkan lebih muda dari kami untuk mulai peduli terhadap lingkungan, untuk mulai bisa merespon apa permasalahan yang ada saat ini dengan cara salah satunya adalah berkehidupan di sini dengan berkehidupan selaras alam, dan harapannya memang ke depannya ketika kembali ke tempat mereka bisa menjadi istilahnya sumber cahaya ataupun menjadi seseorang yang berkontribusi di daerahnya masing-masing terhadap perbaikan lingkungan itu sendiri. Makan ayam dan bebek. Oke, jadi ini kandang ternak kami, ada ayam, ada bebek, mereka semua tinggal di kandang yang tidak sempit ya, jadi mereka bisa bebas berjalan-jalan, meramban, mencari makanan. Kenapa mereka ayam-ayam ini mendapatkan tempat yang cukup luas ya, tidak sempit, supaya mereka juga happy, bukan hanya kita doang yang happy, tapi mereka juga bisa happy. Dan ini juga termasuk integrasi antara ternak dan kebun, karena mereka juga biasanya diumbar di sekeliling kebun, mereka sambil mencari-cari serangga, makanan, kotorannya juga bermanfaat untuk lahan di kebun ini, seperti itu. Dan sekarang Kang Afif akan memanen kompos ayam yang ada di kandang satu lagi yang dikhususkan untuk membuat kompos ayam. Jadi kita di sini memanfaatkan sampah dapur atau sisa-sisa makanan dari dapur, dan nanti ayam ini akan memakannya dan akan mengurainya. Karena ayam memiliki kaki yang akan mencakar-cakar gitu ya, mencakar-cakar tanah, dan nantinya akan menjadi bagian-bagian yang kecil dan nantinya akan menjadi kompos. Jadi konsep ramah lingkungan di Kebun Hanif ini itu kita mencoba semuanya terintegrasi ya. Jadi cycle yang closed loop, atau misalnya siklus yang semuanya itu berasal dari tempat ini gitu istilahnya. Jadi misalnya contohnya untuk sampah-sampah organik itu kita biasanya kasih ke cacing. Jadi kita ada worm house gitu ya. Kemudian nanti dari cacing ini
akan menjadi media tanam yang kita pakai untuk membuat media tanam yang kita sebut casting. Kemudian juga dari sampah organik kita beri untuk kasih makan ayam dan bebek gitu ya di sini. Kemudian ada juga maggot BSF juga di sini gitu. Nah kemudian nanti dari kotoran, misalnya kita di sini juga ada kambing, kotoran kambing dan urin kambingnya pun kita manfaatkan gitu. Jadi kotoran kambingnya selalu kita buat pupuk untuk jadi kompos, untuk bahan media tanam, dan urinnya pun Kang Afif selalu bikin jadi POC urin kambing gitu. Jadi untuk semua bahkan pupuk-pupuk itu semuanya kita buat sendiri ya. Kita nggak bergantung dari produk-produk luar seperti itu. Ya, jadi semua yang kita sebisa mungkin meminimalisir waste ataupun sampah ya, sehingga kita buat itu menjadi bermanfaat kembali. Karena sebetulnya di alam itu semua bisa menjadi sebuah kebermanfaatan kalau kita merespon itu secara selaras gitu dengan bagaimana alam itu bekerja. Sekarang kita mau mencampur media tanam. Di sini sudah ada casting yang tadi kita panen, kemudian juga ada kompos ayam yang tadi sudah Kang Afif panen, dan juga ada sekam bakar yang kita sudah buat sebelumnya. Kita akan mencampur ketiga bahan ini untuk menjadi media tanam. Harapannya dengan kita melakukan hal-hal yang kita lakukan sehari-hari di sini dengan mengkonservasi tadi ya air, tanah, menumbuhkan keberagaman di sini ya, harapannya kita bisa turut ya berkontribusi untuk perbaikan bumi ini sendiri gitu, walaupun mungkin hanya di lahan kita sendiri, tapi semoga tadi dengan lewat edukasi dan juga sharing akan semakin banyak orang-orang di sekitar kita, teman-teman kita yang juga melakukan hal yang sama gitu. Jadi kita bersama-sama untuk mungkin bahasanya memperlambat laju kerusakan gitu ya, karena kalau misalnya kita terus hanya mengambil dari bumi, kita tidak pernah mengembalikan, kita tidak pernah mencoba melakukan konservasi gitu ya, maka mungkin bumi 60 tahun lagi, 20 tahun lagi sudah sangat berbeda dengan yang kita rasakan saat ini. Ya, ada sebuah istilahnya kiasan dari Bapak Permaculture Bill Mollison ya. Jadi sebuah perubahan besar sebenarnya kita bisa lakukan dengan mengubah dari konsumsi kepada produksi gitu ya. Yang dalam hal ini adalah kita tahu bahwasanya di zaman modern seperti ini kita dituntut untuk terus konsumtif yang akhirnya malah berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan karena eksploitasi yang berlebihan akibat dari kebutuhan manusia ataupun keinginan manusia gitu ya. Dan lewat permaculture ini kita mencoba untuk tadi set limit gitu ya, bagaimana kita menentukan batas gitu. Kita merasa cukup dengan apa yang dihadirkan oleh alam ini, kita manfaatkan apa yang ada dihadirkan oleh alam ini lewat kebun kita gitu ya. Kita memanfaatkannya, kita mengkonsumsinya, dan kita mengembalikannya. Dan harapannya ke depannya adalah pendekatan ini bisa diterapkan dimanapun dan bisa menjadi sebuah solusi bagi keberlanjutan lingkungan kita dan bumi kita.